Oke, dengan graf yang sama, bisa nggak kita bikin lingkaran sirkuit sama close walk di sini? Ya, bisa, cuma yang mana gitu. Nah, aku minta coba cari lingkaran yang panjangnya 5, itu satu, cari close walk yang panjangnya 7, sama cari sirkuit yang panjangnya 8 kalau ada. Gitu. Oke, silahkan dicobain dulu, baru nanti lanjutin lagi videonya. Karena setelah ini ada jawabannya. Silahkan pause dulu di sini, nanti baru dilanjutkan. Oke, lanjutannya ini ya, jawabannya. Bisa nggak kita bikin lingkaran dengan panjang 5? Bisa. Salah satu contohnya adalah dari V3, V2, V1, V4, V5 ke V3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Lingkaran ini panjangnya 5. Kita bisa bikin ini. Dari V2 ke V2 lagi, ya bisa juga. Itu juga. Atau arahnya sebaliknya, bisa juga. Gitu. Yang lain mungkin aja ada. Gitu. Tapi salah satunya adalah ini. Jawabannya silahkan nanti teman-teman cobain. Syaratnya dia lingkaran apa? Lingkaran kan berarti dia melewati titik-titik yang berbeda. Ya. Dan panjangnya di sini 5. Ya, kalau udah memenuhi 2 itu, oke. Nah, sebuah close walk dengan panjang 7, close walk dengan panjang 7 ini lebih enak. Karena walk itu nggak harus lewat titik yang beda, nggak harus lewat sisi yang beda. Jadi kita bisa bolak-balik tuh. Ya, cuma syaratnya di sini kan close walk. Artinya ujung dan pangkalnya sama. Gimana? Salah satu caranya adalah dari V3, E4, E2 muter sampai sini, itu kan 5 ya. 6-nya ke sini, tapi itu balik lagi ke sini. Gitu. 6, 7. Close walk Kak? Iya close walk. Karena mulainya dari 3, berakhirnya di 3. Apakah dia sirkuit? Bukan. Sisi ini dilewatin 2 kali. Nggak bisa jadi sirkuit. Apakah dia cycle? Apalagi, pasti bukan. Gitu kan. Nah, V3, E4, ini juga bisa nih. V3, E4, terus V2, E2, muter sampai sini. Habis itu, sampai V3, E4, habis itu V3 lagi. Oh, cuma beda beloknya doang. Ya. Nah, kalau yang panjangnya 7 tadi ya, muter ke sini. Karena close walk agak fleksibel. Gitu. Yang penting ujungnya sama, yang mau lewat manapun nggak masalah. Ada sirkuit dengan panjang 8 nggak? Nggak ada di sini, sayangnya. Kenapa? Karena sirkuit butuh titik-titik yang berbeda kan? Oh sorry, bukan titik, sisi-sisi yang berbeda. Berarti kita butuh 8 sisi minimal untuk jadi apa namanya sirkuit dengan panjang 8. Cuma di sini sisinya ada 9. Cuma ada yang kepisah di sini. Gitu. Makanya nggak bisa jadi sirkuit dengan 8 sisi. Dengan panjang 8 ya. Tapi kalau close walk dengan panjang 8, bisa banget. Gitu kan. Muter ini 2 kali, itu juga udah close walk. Panjangnya 8. Bolak-balik dari V3, V7, V3, V7 terus, ya sampai 4 kali, itu juga close walk. Tapi sirkuit dengan panjang 8 nggak ada di graf ini. Nah, yang jadi perhatian kita itu adalah path, ya, lintasannya. Kenapa? Karena kita mau ngelihat titik-titik mana aja yang dilewati. Kaitannya dengan jarak. Ya. Kaitannya dengan jarak. Ya, kita bisa membuat beberapa jalan yang berbeda gitu kan. Kita bisa membuat beberapa jejak yang berbeda, lintasan yang berbeda itu dari dua buah titik yang sama. Ya kan? Tapi jaraknya kita bisa cari. Jarak itu apa? Jarak adalah path yang paling pendek.
itu jarak. Jadi kalau ada dari A ke B, oh ada jalan muter 9 gitu. Ada jalan lain 6, ada jalan lain 11 gitu. Yang mana jaraknya? Yang paling kecil. Mana yang paling dekat? Gitu. Pet terpendek itu adalah jaraknya. Jadi, panjang pet terpendek ya jarak. Jadi berupa angka nanti. Kita bisa simbolkan jarak sebagai D. Ya, D itu dari kata distance, dari A dan B. Atau dari A ke B. Ini agak sedikit berbeda kalau nanti directed graph sama yang non-directed graph ya. Graf tak berarah atau sama graf berarah. Tapi di sini kita bahas grafnya tidak berarah, makanya DAB itu nanti akan sama dengan DBA. Jaraknya sama. Contoh di graf ini, jarak antara titik V1 ke V1 berapa? 0. Itu dia nggak perlu kemana-mana, udah sampai. Gitu kan. Jarak dari V1 ke V2, 1. Ya. Petnya yang mana dari V1 ke V2? Bisa ini, V1 langsung ke V2 ya. Bisa V1 ke V4 dulu, ke V5 dulu, ke V3 baru ke V2. Atau V1, V4, V5, V8, V7, V3, V2. Banyak jalan, tapi yang paling pendek adalah langsung V1 ke V2. Karena dia bertetangga. Berarti jaraknya 1. V1 ke V3 bisa lewat sini, bisa lewat sini. Yang paling pendek 2. Bisa nggak V1 ke V3 dalam satu langkah? Nggak bisa karena dia tidak bertetangga. Makanya 2 itu udah yang paling kecil. Oke, dan seterusnya kita bisa cari ya semua kemungkinan, kita dapat semua pasang dari titik jaraknya berapa. Ya. Terus kaitannya dengan diameter. Kenapa kita cari semua? Ya, karena kita mau cari diameternya. Apa itu diameter? Diameter adalah jarak terpanjang dari dua pasang titik di G. Ya. Notasinya diam G. Diam dari kata diameter ya. Nggak disingkat D doang karena nanti takut ketukar sama distance, jarak. Ya, makanya ditulisnya diam. Diameter. Ya. Sepasang titik yang paling panjang mana? Gitu. Kalau teman-teman ingat di matematik dulu kan belajar lingkaran kan. Kalau kita bahas diameter biasanya diameter lingkaran kan. Ya. Yang disebut diameter lingkaran apa? Sama, jarak terpanjang juga dari dua titik yang ada di sisi lingkaran. Titik ini sama titik ini. Jarak terpanjangnya itu pasti yang melewati titik tengah kan. Ini jarak terpanjang, makanya ini yang disebut diameter. Kalau dia nggak melewati titik tengah, ya pasti lebih pendek daripada jarak ini. Ya, di graf ini diameternya itu 3. Kenapa 3? Ya, dari titik manapun pasti bisa kita capai dalam 3 langkah atau lebih cepat. Kita bisa lihat dari daftar ini kalau kita lengkapin itu pasti bisa dalam 3 langkah atau lebih cepat. Itu diameter. Nah, sebuah graf dikatakan graf terhubung jika untuk sembarang pasang titik kita bisa bikin lintasan yang berpangkal di U dan berujung di V. Ya. Kalau ada sepasang titik yang nggak bisa dihubungkan, maka graf tersebut dikatakan graf tidak terhubung. Secara visual sebenarnya kelihatan graf terhubung itu yang semuanya nyambung. Ya. Nyambungnya bukan berarti bertetangga, tapi ada jalur ke sana gitu. Yang tidak terhubung contohnya apa? Nah, graf ini tidak terhubung. Kenapa? Ada V3. Kita nggak bisa bikin jalur. Kita nggak bisa bikin path, nggak bisa bikin walk dari titik lain ke V3. Ataupun dari titik V3 ke titik lain. Makanya dia disebut sebagai graf tidak terhubung.